Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahman Al-Karimul Mannan Alladzi anzala ala abdihi kitabahul furqan Alladzi yufraqu fihi al-haqqu wal butlan. Wassalatu wassalamu ala khairil jinni wal insan Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadin khuluquhul Qur'an wa ala alihi wa ashabihi wattabi'ina lahum bi ihsan alladzina yaqra'una wa yatadarasun wa yatahafadzunal Qur'an bitajwidi wal itqan la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Hadaratin nujaba wal kurama, para alim, para masyayikh, romo-romo kiai, ibu-ibu nyai, sesepuh pinesepuh yang selalu kami hormati dan kami ikuti mau'idhahnya. Wabil khusus Romo Kiai Haji Ulin Nuha Arwani, Asy-Syaikh Muhammad Atif Mim Misr, dan Ustadz Faiz, dan juga para pengurus LMY Kabupaten Pasuruan yang kami muliakan, dan segenap para asatidzah dan ustadzat yang ikut dalam rombongan ziarah Kudus yang kami hormati. Marilah kita selalu memanjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah melimpah ruahkan nikmat-nikmatnya yang agung dan yang banyak kepada kita semuanya, yang kontinu terus menerus tidak pernah jeda dari kita semuanya. Maka karena terus menerus ini yang sering malah kita tidak merasakan bahwa itu nikmat karena dianggap biasa, yang padahal itu adalah suatu nikmat yang agung. Di antaranya alhamdulillah kita lahir di dunia ini tanpa kita meminta, lahir menjadi manusia ya. Tidak monyet, tidak gajah, tidak singa, tapi manusia ya. Manusia ini berarti makhluk Allah yang dimuliakan oleh Allah ya. Jadi termasuk orang-orang mulia, termasuk makhluk yang mulia ya. Bagaimana firman Allah, walaqad karramna bani Adam, sungguh saya telah memuliakan anak turun Adam. Maka jangan mau kalau kita dinisbatkan kepada monyet ya, kepada orang hutan, jangan mau ya. Kita paling tidak orang desa atau orang kota ya, itu jangan orang hutan ya. Dan kita harus selalu mensyukuri nikmat Allah ya. Kalau kita bertemu ada hewan, ada kuda, ada hewan-hewan yang lain ya, kita bersyukur karena kita tidak termasuk golongannya ya. Di samping itu kita ini diciptakan oleh Allah menjadi yang terindah. Jadi bentuk kita ini paling indah. Sebagaimana firman Allah, walaqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, sungguh saya telah menciptakan manusia dalam keadaan yang paling indah ya. Jadi kita harus bangga dan kita harus merasa syukur karena kita paling indah. Kalau tidak percaya nanti ke Bonbin ya, mendekat kepada monyet, kira-kira cantik mana kalau perempuan atau ganteng mana ya, ini pasti tidak ada yang seperti kita ya, pasti kita ini berbeda dengan yang lain ya.
Jadi kalau hewan-hewan ini ada yang berkaki 4, ada berkaki 2, berkaki banyak, ada yang jalannya pakai perut. Tapi kita berkaki 2, bertangan 2, mempunyai tangan 2 ya. Tidak ada hewan yang punya kaki 2, tangan 2, tidak ada. Yang berkaki 2 tidak punya tangan. Kalau monyet itu berarti berkaki 4 ya. Kalau berjalan kita lihat pasti dengan 4 kaki ya. Hanya kalau kita tonton ya, ditontonkan orang itu kadang-kadang berjalan dengan 2 kaki ya. Maka pokoknya kita harus selalu merasa senang bahwa kita ini termasuk orang yang baik atau orang yang bentuk kita ini adalah yang indah. Tapi kadang-kadang kita masih kurang menerima ya. Masih kadang-kadang bagaimana supaya lebih cantik, lebih bagus itu bagaimana ya. Kadang-kadang hidung ditambah, kadang-kadang gigi dibentuk dan lain sebagainya. Ini namanya kurang menerima kodrat Allah ini ya. Dan di samping itu kita yang paling besar mendapatkan nikmat yang paling agung yaitu nikmatul iman. Kita dijadikan orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah nikmat yang paling agung, karena dengan kenikmatan iman inilah yang pasti akan menjadikan kita bahagia di dunia dan akhiratnya. Karena sebagai penghuni surga atau yang masuk surga ini harus beriman ya. Kalau tidak punya iman pasti KTP neraka ya. Beriman tapi tidak beramal soleh, karena syaratnya masuk surga ini beriman dan beramal soleh. Nah, amal soleh ini ya melaksanakan isi Al-Quran ya. Nah, kalau beriman tapi belum beramal soleh artinya banyak dosa ya, nanti harusnya masih istirahat dulu di rest area neraka nanti ya. Maka kita mengharap mari kita iman kita ini kita jaga dan kita pupuk supaya iman kita menjadi iman yang kuat dan beramal soleh, mengamalkan isi-isi Al-Quran, dan juga kita ini digolongkan orang-orang yang cinta terhadap Al-Quran ya. Maka kita cinta Al-Quran ini mestinya ya, kecuali membaca, mempelajari, mengajarkan, yang paling penting adalah mengamalkan isi Al-Quran ya, itu. Maka mari kita pahami Al-Quran ini, kita pelajari tafsirnya, nanti kita amalkan dengan sebaik-baiknya. Karena di dalam Al-Quran ini, karena sebagai petunjuk Allah kepada manusia, maka segala ilmu ada di Al-Quran. Sebagaimana ya dikatakan oleh Ibnu Abbas, sahabat Ibnu Abbas, jami'ul ilmi fil qur'ani lakin taqasar anhu afhamur rijali. Segala ilmu ada dalam Al-Quran, hanya saja pemahaman para pakar ilmu ini tidak sampai ya. Jadi Quran sudah menerangkan tapi pemahamannya yang belum sampai ya. Banyak itu. Kita memahami setelah ada penemuan baru, oh ternyata Al-Quran sudah menerangkan. Itu sering terjadi ya, karena ketika diterangkan tidak paham, ketika ada penemuan baru bisa memahami. Maka kita sebagai pendidik Al-Quran ya, maka harus sungguh-sungguh kita mengamalkan isinya ya. Jangan sampai kita hanya membaca, mengajarkan, tapi isi Al-Quran tidak kita perhatikan. Maka dengan kita memperhatikan isi Al-Quran,
pasti kita ini menjadi orang yang selalu baik ya. Karena yang sudah diberi contoh oleh Nabi ya. Nabi ini akhlaknya kan Al-Qur'an ya. Kana khuluquhul Qur'an ya. Jadi akhlaknya Nabi ini Al-Qur'an. Sehingga di Al-Qur'an difirmankan oleh Allah, wa innaka la'ala khuluqin azim ya, kamu menetapi akhlak ya, khuluq yang paling agung ya, ini. Maka karena Nabi ini melaksanakan Al-Quran, maka menjadi makhluk yang terbaik ya, khairul khalqi. Ini adalah karena Al-Quran itu. Nah, maka kalau kita menjadi orang yang ahli Al-Quran, ya harusnya semua akhlak kita harus baik ya. Terhadap orang harus baik, terhadap guru, terhadap santri, terhadap siapa saja pasti harus baik, ucapannya, sikapnya, dan karakternya semuanya harus baik ya. Ini kalau kita betul-betul melaksanakan isi Al-Quran, maka cara kita kebutuhan kita sehari-hari ya, di dalam Al-Quran juga diterangkan cara makan itu bagaimana yang baik, cara tidur dan lain sebagainya ada dalam Al-Quran. Segala ilmu, baik ilmu umum maupun ilmu agama, kalau agama sudah jelas. Nah ini akan diterangkan di dalam Al-Quran. Sebagaimana Quran sudah juga menerangkan, wa nazzalna 'alaikal kitaba tibyanan likulli syai', dan kami telah menurunkan kepadamu hai Muhammad segala tibyanan, menerangkan segala sesuatu ya. Jadi itulah Al-Quran. Maka kitab timbang Al-Quran ini berarti sudah diberikan segala yang kita butuhkan ya. Jadi kalau kita merasa bahwa kita ini banyak diberi nikmat Allah, maka merasanya harusnya di dalam hati kita harus selalu gembira, harus merasa selalu senang karena semuanya sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Cuma kadang-kadang kita ini di dalam melaksanakan Al-Quran ya, kadang-kadang masih belum mantap ya, masih belum sungguh-sungguh. Nah, karena di dalam Al-Quran sendiri sudah diterangkan ya. Jadi pertama-tama di Al-Quran sudah ada rambu-rambu. Dzalikal kitabu la raiba fi. Ya, ini kitab tidak ada keraguan-raguan ya. Karena orang banyak yang ragu, maka pertama-tama diberikan rambu-rambu, tidak ada ragu-ragu ya. Ini dalam Al-Quran, innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulihi summa lam yartabu ya. Jadi sesungguhnya orang yang beriman yang sungguh-sungguh ya, di tafsirnya begitu. Di orang iman yang bersungguh, alladzina amanu billah wa rasulih, orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya. Nah, alhamdulillah kita tergolong orang yang sudah beriman kepada Allah dan Rasulnya. Tapi summalam yartabu, kemudian tidak ragu-ragu. Nah, lagi kita cek dulu ya, kita ini termasuk masih ragu-ragu apa tidak ya. Kalau kita menghadapi dawuh-dawuh Al-Quran, apa kita ragu apa tidak ya. Ini contoh saja, ini di dalam Al-Quran ada
ayat yang menerangkan man dzalladzi yuqridullaha qardan hasanan fayudha'ifahu lahu ad'afan katsira. Siapa orang yang menghutangi, man dzalladzi yuqridullah, siapa yang menghutangi Allah ya. Jadi infak itu dikatakan oleh Allah menghutangi. Kenapa? Orang yang hutang itu mestinya kan akan disaur, ya, akan dibayar, biar tidak ragu. Ya. Kalau kamu supaya berinfak saja, mungkin ragu. Tapi kamu siapa yang menghutangi kepada Allah, ya, dengan hutangan yang baik, fayudha'ifahu, maka akan dilipatkan, ya, kembaliannya dilipatkan. Ditambah ad'afan katsira, dengan beberapa lipatan yang banyak. Nah, itu. Jadi siapa yang menghutangi Allah, padahal Allah ini orang yang kaya dan zat yang kaya dan juga yang memberikan rezeki kepada kita. Tapi dawuhnya kok siapa yang menghutangi Allah dengan hutangan yang baik akan dikembalikan berlipat ganda dengan lipatan-lipatan yang banyak. Ya, coba kita cek. Kita di dalam infak ini apakah sudah mantap ya? Apa masih ragu-ragu? Coba kita cek ketika kita memasuki kotak masjid ya, kira-kira yang dimasukkan itu serak yang kelirnya merah apa biru? Nah ini seringnya kelihatannya yang abu-abu itu ya. Abu-abu atau kelotak gitu yang dimasukkan. Nah ini kan seakan-akan masih belum mantap itu ya. Kalau mantap, wah Allah akan memberikan balasan yang berlipat ganda mestinya supaya banyak ya. Nah, banyak kembalinya kan banyak ini dilipatnya. Nah, ini contohnya saja. Dan Nabi juga memperkuat ya. Mana qasamalun min shadaqatin, harta tidak akan berkurang karena disodakokan. Bal yazdad, bahkan akan tambah dan tambah. Ini. Tapi kita kalau infak itu masih belum mantap. Nah, ini contohnya berarti masih ada keraguan, ragu-raguan ini ya. Itu. Jadi di ayat lain masih banyak ya. Tapi ternyata keyakinan kita masih belum 100% ya. Tapi kadang-kadang orang dimingi-mingi oleh bank ya, kalau mau investasi atau menabung di bank ya, akan ada keuntungan atau itu ya, ditambahi berapa persen, 0, berapa persen, itu sudah banyak yang menabung. Tapi Allah yang pasti benarnya masih kita ragukan ya ini. Maka kita di ayat-ayat yang lain harusnya kita mantap ya. Tapi kalau kita untuk mengisi kota ini tidak pikir atau tidak beriman ya, tidak iman-iman. Nah, tapi untuk infak biasanya masih kita pikirkan. Lagi wajahadu bi amwalihim, dan mereka mau berjihad ya, berjuang dengan hartanya ya. Wa anfusihim, dan dengan dirinya fisabilillah, di dalam berjuang untuk agama Allah ya. Jadi kita harus beriman kepada Allah, beriman kepada Rasul, dan tidak ragu-ragu, kemudian mau berjuang ya. Ya, itu yang disebutkan di situ. Dan setiap ada wajah itu yang permulaan disebut itu bi amwalikum ya, dengan harta ya. Dawahnya Nabi juga begitu ya. Mangkana lahu malun falyatasaddaq bimali, siapa yang punya harta, nah, maka sodakohnya, perjuangannya dengan hartanya. Permulaan disebut harta. Jadi harta ini sangat penting untuk perjuangan ya. Hanya untuk memperjuangkan.
seperti kita membantu Palestina, membantu pondok-pondok yang membantu masjid-masjid, ini yang diperlukan adalah harta. Nah, maka mestinya kita sebagai orang Islam mestinya harus kaya supaya bisa membantu. Nah, tapi kenapa kita kok tidak kaya? Ya mungkin kesalahan kita sendiri, ya. Mungkin kesalahan kita sendiri. Sebab kita orang Islam yang disenangi membelinya barang-barangnya orang yang tidak Islam, ya. Produk-produk orang kafir yang kita beli, ya. Produk tokonya orang kafir yang kita masuki, ya. Tidak mau memilih ini orang Islam apa tidak. Nah, itu berarti perjuangan kita, ya. Coba umpama ini ada boikot, ya. Boikot produk-produk Yahudi, ya. Kita mampu bisa memboikot apa enggak, ya. Tidak usah ke mall, ya. Tidak usah ke McDonald, ya. KFC, ya. Ini yang membanjiri kan orang-orang Islam semua. Coba itu seminggu saja tidak ada yang pembeli, ya. Yang orang-orang Islam saja, ya, pasti akan bangkrut. Tapi kita masih tidak bisa, ya. Ini kita tidak bisa menahan, ya. Kadang-kadang kita kalah dengan anak kita, ya. Ini berarti ekonomi kita belum bisa kita bantu, ya. Nah, kita juga senangnya kalau membeli air mineral ya aqua, ya. Padahal wiridannya wala aqua ala naril jahim, ya. Mestinya kan enggak aqua, ya. Nah, maka produk-produk pondok pesantren sudah banyak, ya. Ada sidogiri, itu santri, ada gontor, apalagi di sini ada kahaki, buya. Ini yang harus kita kembangkan. Coba aqua enggak mau meminum semua orang Islam pasti bangkrut, ya. Tapi sayangnya jiwa perjuangannya enggak ada, ya. Dawuhnya Nabi selanjutnya, mangkana lahu ilmun falyatasaddaq bi ilmi. Siapa yang punya ilmu, ya, sedekahnya, perjuangannya dengan ilmunya. Maka kita mengadakan pendidikan, termasuk pendidikan Al-Quran, pendidikan pesantren dan lain sebagainya, ini sebagai perjuangan, ya. Dan ini sangat penting kita tanamkan akidah-akidah ahli sunnah kepada anak generasi kita, ya, anak-anak kita yang generasi penerus kita. Jadi setiap kita mengajar harus kita sisipi, ya, akidah-akidah ahli sunnah, termasuk kita ajak tahlilan, kita ajak ziarah kubur, dan kita berikan cerita-cerita para wali, ya. Ini akidah ahli sunnah yang harus kita perkuat untuk anak-anak, ya. Mangkana lahu quwwatun falyatasaddaq biquwwati. Siapa yang punya kekuatan, ya, maka sedekahnya dengan kekuatan. Kekuatan ini bisa kekuatan fisik, ya. Kalau tidak punya ilmu, tidak punya uang, maka membantu, ya, termasuk ngusungi batu, ya, mikul batu dan memberikan apa yang perlu dikerjakan. Ini kalau kekuatan fisik. Dan yang paling penting adalah kekuatan sebagai pimpinan, ya, ini sebagai presiden, sebagai gubernur, sebagai wali kota dan lain sebagainya. Ini kekuatan kita mestinya, ya. Dan kita harus memperkuat, ya, memperkuat pimpinan ini. Artinya kita orang Islam ini mestinya kan harus memilih orang yang mendukung kepada Islam, ya. Maka di dalam kitab kita Jawharatut Tauhid, ya, sudah diterangkan wa wajibun nasbu imamin adli bisyar'i fa'lam la bihukmin akli, ya. Wajib bagi kita untuk mendirikan pimpinan, ya, atau milih pimpinan yang adil. Adil itu pasti harus Islam dan harus yang memperjuangkan agama Islam, ya, ini, ya, wajib itu, ya. Nah, sekarang cara milihnya kan nyoblos, berarti nyoblos itu wajib, ya, bagi kita. Karena itu milih pimpinan, maka
nanti kita pilih siapa yang kira-kira memperjuangkan agama kita. Ya itu. Ini berarti kita berjuang dengan kekuatan kita. Ya. Supaya kalau pimpinan itu kan yang akan menentukan aturan atau menetapkan peraturan-peraturan dan undang-undangnya pimpinan. Ya. Termasuk juga anggota DPR ini termasuk pimpinan ya, yang akan menentukan mengatur undang-undang atau peraturan-peraturan daerah ya. Umpamanya ada daerah itu di DPR ditentukan ya, masuk SD harus punya sertifikat TK TPQ umpamanya dan lain sebagainya kan bisa, dan itu sudah dijalankan di sebagian daerah. Karena apa? Karena pimpinan-pimpinannya ini termasuk perjuangan membela agama kita. Nah, ini kita harus bisa membela. Jadi memilih pimpinan ini sangat penting, maka harus kita laksanakan. Sehingga ketika Nabi wafat ya, itu tidak langsung dimakamkan, tapi menunggu siapa pengganti Nabi ya. Siapa khalifatun Nabi ini ya. Setelah dibentuk yang mengganti Nabi adalah Abu Bakar, baru Nabi dikuburkan. Nah, ini saking pentingnya pimpinan. Nah, maka mari kita di dalam memilih pimpinan, siapa yang kita pilih harus orang-orang yang adil ini ya. Nah, ulaika humus shodiqun, mereka yang melaksanakan tadi iman kepada Allah dan Rasulnya dan tidak ragu dan berjihad dengan harta dan dirinya ya, untuk perjuangan agama. Mereka itulah yang betul-betul iman ya. Jadi kalau itu belum dilaksanakan berarti imannya belum sungguh-sungguh. Nah, mari kita ukur sendiri keimanan kita. Para hadirin hadirat semuanya yang kami hormati, itu yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan kita di dalam berjuang melalui pendidikan Al-Quran ini menjadi amal kita, menjadi amal jariah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjadi perjuangan kita. Amin Allahumma amin ya.